Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema dari kartu ini ya. Akan terbacakan apa? Clock dan The Grim River. Oke, berarti gini. Ada seseorang di sini. Kayaknya kamu yang sudah berakhir ya hubungannya dengan seseorang, dan nampaknya memang hubungan ini kayak sudah tidak ada kesempatan kedua lagi. Jadi benar-benar udah udah close off sepenuhnya, total ya, berakhir sepenuhnya. Aku lihat di sini, dan memulai untuk merubah hidupmu sendiri ya, tumbuh dan berkembang sendiri ya, menentukan arah jalan hidupmu sendiri. Aku lihat di sini, karena hubungan ini mungkin toxic, hubungan ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki, dan aku lihat saat ini memang kamu butuh waktu untuk sembuh, untuk maju, untuk menjalani siklus hidupmu. Aku lihat di sini ya. Jadi, oke, kita lihat ke depan jalan hidupmu ya, akan seperti apa. Akan seperti apa jalan hidupmu ke depannya. Ada yang mau minta rekonsiliasi lagi nih? Ya, ada seseorang yang ingin meminta rekonsiliasi lagi atau kembali lagi dengan kamu nih. Nampaknya aku melihat di sini kamu mulai bersikap kayak sinis. Kamu sudah kayak pesimis, lebih tepatnya ya, pesimis tentang kehidupan percintaanmu di masa depan. Kamu mungkin menunjukkan kayak sudah kehilangan rasa kepercayaan untuk mendapatkan pasangan gitu ya. Kamu kayak nggak yakin bisa mendapatkan pasangan lagi. Aku melihat di sini, selagi kamu saat ini memang masih dalam vibrasi terendah dalam hidupmu ya, kamu nggak yakin dengan pasangan masa depanmu, apakah kamu akan mendapatkan pasangan di masa depan atau tidak. Tapi yang pasti di sini kamu sebaiknya tetap berada dalam situasi melakukan yang terbaik untuk membangun kepribadianmu saja ya, memiliki kepribadian yang tetap jujur ya, dan tidak mementingkan diri sendiri. Cobalah untuk memperbaiki sikap, memperbaiki karakter gitu ya. Karena kalau aku lihat mungkin bisa jadi selama ini kamu nggak jujur dengan perasaanmu atau kebutuhan dirimu sendiri atau keinginan dirimu sendiri. Bahkan mungkin ada sebagian dari kalian nih yang memanipulasi pasangan selama ini untuk mendapatkan sesuatu, atau bisa jadi sebaliknya, kamu yang dimanfaatkan atau kamu yang dimanipulasi oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu dari kamu, sehingga ketika sekarang sudah berpisah, kamu merasa ada rasa rendah diri gitu loh, kayak nggak yakin bahwa kamu bisa menemukan sosok yang terbaik gitu, karena kemarin sempat kamu bertemu dengan sosok yang tidak menghargai kamu, memanfaatkan kamu saja, merendahkan kamu ya, tidak memperdulikan kamu seperti itu, sehingga sekarang ya dampaknya kamu merasa rendah diri untuk bisa menemukan pasangan yang terbaik gitu ya. Aku lihat di sini ya, bisa dibilang kamu kayak trauma gitu ya, trauma akibat dari
apa yang dulu pernah terjadi ya di antara kamu dengan si orang lama gitu ya. Ya dampaknya sampai sekarang ya, jadi kayak pesimis gitu bisa bersama dengan seseorang ke depannya nantinya gitu. Kemudian aku melihat di sini ya orang lamamu ini, orang yang sempat merasa angkuh sehingga menjauhi kamu atau mengakhiri hubungan atau ya berpisah dengan kamu ya. Pokoknya intinya nih orang angkuh banget aku lihat di sini ya. Dia angkuh, dia semena-mena, dia tidak memperlakukan kamu dengan baik. Bahkan di sini aku lihat kamu yang selalu berjuang mempertahankan koneksi kalian atau hubungan kalian sebelumnya, tapi dia dengan angkuhnya melakukan hal-hal semena-mena sama kamu ya. Dan akhirnya di sini kalian saling menjauh. Namun karena ini Seven of Wands tegak ya, berarti akan ada kemunculan lagi nih si dia akan ada koneksi lagi dari si dia akan datang lagi kembali ke kamu untuk menawarkan kehidupan percintaan atau menawarkan diri lagi untuk rekonsiliasi atau bersama kembali ya. Aku lihat di sini dan ya aku lihat di sini kayak dia ingin membawa petualangan dan kegembiraan di hubungan kalian ya. Terus itu juga dia ingin membuat kejutan bagi kamu. Kemungkinan dia akan datang ini secara tiba-tiba. Mungkin ketika kamu sudah tidak peduli ya, sudah bisa move on, sudah tidak memprioritaskan lagi cinta-cintaan, ucuk-ucuk nih orang datang kayak gitu ya. Dan dia akan membawa kabar yang baik dan positif ya, ingin membuat ikatan hubungan kalian lebih kuat ya, ingin bertahan lebih lama dengan kamu, seperti itu. Aku lihat energinya kayak cepat, jadi kemungkinan nih orang kayak dadakan atau tidak terduga datangnya. Dan aku melihat bahwa nih orang ya, orangnya kayaknya serakah banget ya, boros juga, materialistis ya, bahkan dalam apa ya, memanage keuangan itu buruk sekali ya. Bahkan ada sebagian dari mereka ini yang penjudi. Hati-hati ya, kalau udah berurusan dengan perjudian tuh hancur hidup. Jadi hati-hati kalau misalkan dia datang lagi ya. Pastikan kamu nggak berdealing dengan seorang penjudi lah ya, hidupmu bisa hancur ya. Orangnya posesif aku lihat di sini, dan orangnya sangat eksploitatif banget. Hati-hati, bisa-bisa kamu jadi diperbudak sama dia ya. Oke, kemudian aku melihat di sini sebenarnya gini, kamu itu juga memang belum mencapai suatu kepercayaan diri ya, belum mendapatkan suatu kesenangan atau konsistensi yang kamu inginkan di hubungan kamu bersama dia, karena memang ada masalah yang mengakar dari si dia ya. Mungkin entah apa, Three of Swords, mungkin dia suka berselingkuh ya, suka selingkuhin kamu, semena-mena memperlakukan kamu dengan tidak baik gitu ya, sehingga ini masalah sudah mengakar banget di hubungan ini. Terus juga ada pertanda dari kecemburuan, keegoisan, manipulatif, kemudian sangat punya perilaku yang mendominasi, entah ini dari sisi dia atau dari sisi kamu. Tapi inilah yang sebenarnya membuat hubungan kalian hancur. Kamu berdealing dengan seseorang pria yang mungkin lebih tua dari kamu. Sebenarnya kehidupan dia itu belum seimbang ya. Terus juga orangnya memang gak sabaran, sembrono, gak bisa dipercaya, tidak stabil, bahkan mungkin selama ini tidak pernah mendukung kamu. Dia orang yang tidak pernah mau jujur atau pernah menipu kamu ya, bahkan dia pernah melakukan suatu prostitusi atau kayak open BO gitu kali ya. Dan aku lihat, atau bisa jadi kalau nggak seperti itu ya, dia orangnya nggak setia ya, dia punya wanita simpanan atau punya wanita lain, pasangan lain gitu. Oke, di tarot tidak mengenal gender ya, jadi situasikan aja kalau misalkan kamu pria ya berarti dia wanita gitu ya. Dia orang yang perhatiannya selama ini hanya konsumtif ya. Terus juga orangnya tamak, suka bermalas-malasan, suka berjudi, terus itu suka mengabaikan pasangan. Dan ya kalau misalkan di sini kamu sudah menjadi istrinya ya, anak-anak ya, mungkin dia sudah punya anak dari kamu atau anak dari yang lain gitu ya.
Dia suka mengabaikan pasangan dan anak-anaknya. Orang yang kejam, orang yang tidak berperasaan. Bahkan nih orang ya, dia itu bisa menggunakan uang untuk memanipulasi pasangannya, mau itu dengan kamu ataupun selingkuhannya, untuk memperoleh apa yang selama ini dia inginkan. Aduh, kok kamu berdealing dengan seorang yang seperti ini ya? Oke, jadi intinya seperti itulah ya, orang yang sangat semena-mena banget, orang yang sangat gak beretika lah ya, lihat di sini. Kemudian di Empress, berarti ada indikasi orang yang terlalu pengontrol, manipulasi dari waktu-waktu ya, dari waktu ke waktu. Terus itu juga ternyata selama ini di awal-awal tahun hubungan kalian sebenarnya baik-baik saja, tapi sering berjalannya waktu kalian menyadari tentang kekurangan dari si dia atau kekurangan dari hubungan ini. Bagaimana perasaan kalian seolah-olah diinginkan oleh dia, tapi sebenarnya kamu itu selalu dikesampingkan ya. Jadi sifat manipulasinya itu pintar sekali ya. Jadi gini loh, dia memanipulasi kamu dengan berbagai macam cara, seolah-olah kamu itu merasa kayak diinginkan oleh dia. Jadi kamu berpikiran bahwa kamu itu diinginkan oleh dia, padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya kamu itu hanya untuk dibelenggu aja gitu loh ya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu dia butuh kamu, dia akan datang ke kamu. Tapi kalau misalkan dia sudah ada yang lain, dia butuh yang lain, dia akan pergi ke lain gitu. Jadi ketika keinginan-keinginan dia atau kebutuhan-kebutuhan dia yang dia mau dari kamu itu harus kamu penuhi, tapi belum tentu keinginan-keinginan kamu selama ini akan dia penuhi. Enggak ya, aku lihat di sini enggak. Wow, kejam sekali ya orang ini, hati-hati loh. Terus itu dia selalu mencoba dia selalu mencoba seperti membuatmu untuk selalu bahagia gitu. Tapi sebenarnya sifat penuntut dia ini yang sering membuat kamu merasa bahwa setiap keputusan di dalam kehidupanmu itu dia yang mengontrol ya. Jadi dia memanipulasi kamu seolah-olah bahwa dia akan memberikan kebahagiaan terhadap kamu, dia akan memberikan kamu kesenangan. Tapi sebenarnya sikap pengontrol dia ini itu hanya untuk membelenggu kamu agar kamu tidak pergi dari dia gitu loh. Jadi kamu itu hanya untuk dimanfaatkan saja gitu ya. Ya itu tadi aku bilang, segala aspek di kehidupan kamu dikontrol oleh dia gitu. Tapi aku melihat dari energi kamu, setelah kamu melewati masa-masa pengisolasian ya, masa-masa lajangmu ini, masa-masa kesepianmu, kemudian masa-masa menyembuhkan diri dari perpisahan kamu bersama dia, karena kalau aku lihat di sini sangat menyakitkan ya, kamu patah hati juga ya, namanya korban manipulasi. Korban manipulatif itu biasanya ancur-ancuran ya, ancur-ancuran dia secara mental, terus itu secara pemikiran, kepercayaan dirinya itu ancur-ancuran aku lihat di sini. Nah sekarang aku lihat entah ini memang sudah terjadi atau sedang terjadi, kamu benar-benar lebih memilih untuk menutup diri, mengisolasi diri untuk menyembuhkan hatimu dari masa lalumu. Setelah kamu sudah selesai dengan meluangkan waktu untuk dirimu, makanya di sini ada clock ya, ada clock, butuh waktu untuk sembuh. Ketika kamu sudah sembuh dari itu semua, aku lihat di sini kamu akan siap segera mulai awalan baru dalam kehidupanmu ya. Dan aku lihat di sini kamu akan berdealing dengan seseorang yang mungkin akan lebih tua dari kamu, dan dia juga lebih bijaksana ya dari kamu. Terus juga dia orang yang akan sangat berusaha keras banget untuk bisa terhubung dengan kamu, untuk bisa mendapatkan perhatian kamu dan menghabiskan waktu bersama dengan kamu ya. Tapi bisa jadi ini energi orang lama
ya. Jadi si dia ini bakalan datang lagi ke kamu untuk menawarkan cinta kembali, karena dia merasa bahwa ketika selama ini bersama kamu, dia ngerasa kayak bersama kamu itu kok terlalu banyakkan waktu berpisahnya ya daripada bersamanya, kayak gitu. Jadi di sini dia ingin menawarkan kembali cintanya, seperti itu ya. Aduh, udah capek-capek move on, capek-capek menenangkan hati, ya dia datang lagi. Karena aku lihat energinya kuat banget. Dia pengen datang lagi. Ini ada Three of Swords. Setelah dia mengkhianati kamu, melukai kamu, menyakiti kamu, apa ya, membuatmu menangis, membuatmu terluka, membuatmu hancur-hancuran. Ya orang mau datang lagi gitu. Bahkan di sini dia ingin meminta maaf sama kamu, ingin rekonsiliasi lagi ya, dan apa ya, meminta maaf karena telah melukai kamu, membuatmu menderita di hubungan kalian di masa lalu. Terus itu juga membuatmu merasa sakit, dan aku lihat di sini nampaknya awalan yang akan dia rekonsiliasi yang akan dia lakukan pertama kali adalah dengan menghubungi kamu terlebih dahulu ya. Dia akan berkomunikasi dulu dengan kamu, jadi nggak langsung ucuk-ucuk datang. Kemudian setelah mungkin di sini kamu bisa welcome sama dia, terbuka sama dia, dan kemudian komunikasi kalian mulai berkembang. Nah mulailah di sini dia akan rekonsiliasi dan melanjutkan hubungan, tergantung dari kamunya. Jadi sebenarnya tergantung dari kamu ya. Karena kalau Three of Swords ini, keputusan itu ada di kamu. Kalau misalkan kamu ingin melepaskan diri dari dia, berarti kamu berani untuk melepaskan kesedihan, penderitaan yang pernah kamu alami, pengkhianatan ya, yang telah kamu alami dari dia. Tapi kalau kamu masih terus ingin menerima dia, berarti kamu memang tidak mau melepaskan kesedihan, penderitaan, dan pengkhianatan yang telah dia berikan terhadap kamu. Ya, seperti itu. Karena kalau aku lihat sebenarnya sampai sekarang pun kamu masih sulit untuk memaafkan dia. Di hati kecilmu paling dalam, kamu itu masih terluka banget. Ya, walaupun di sini kamu udah dibilang move on gitu ya. Karena di dunia ini tuh sebenarnya nggak ada yang move on. Ya, tapi sebenarnya lebih tepatnya dipaksa untuk menyadari kenyataan. Mau nggak mau harus melepaskan. Dan kemudian terbiasa dengan melepaskan itu. Bukan berarti move on. Ya, tapi karena sudah terbiasa dengan tidak tanpa dia. Nah, ketika dia datang lagi, makanya di sini kamu ada indikasi masih luluh. Jadi kamu kayak ingin masih tetap bersama gitu. Tapi ini sesuai tergantung dari keputusan kamu. Kalau misalkan kamu berani untuk menolak, ya berarti kamu nanti bisa gitu menghilangkan rasa sakit hatimu ini gitu, karena masih ada indikasi nih orang akan menyakiti kamu lagi gitu ya. Jadi kalian harus bisa mempertimbangkan apakah kalian masih bisa memaafkan dia yang telah memberikan hubungan yang hancur-hancuran, yang telah melanggar melanggar peraturan dari dirimu gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu masih belum bisa memaafkan dia, tapi kamu paksakan untuk tetap menerima dia, kamu yang akan menderita gitu ya. Oke, kira-kira bagaimana sih kalau misalkan nih kamu tetap menerima dia, apa yang akan terjadi? Kalau kamu masih tetap menerima dia, apa yang akan terjadi? Sifatnya ternyata masih belum berubah ya. Kalau lihat di sini masih mendominasi. Semena-mena masih masih ada pilihan lain. Ya, kalau aku lihat di sini nggak banget deh kalau kamu masih menerima dia. Ya, strength, sikap yang semena-mena, mendominasi, egois ya,
masih selalu mementingkan diri sendiri, kamu harus tetap tunduk sama dia ya. Terus itu apa ya, aku melihat di sini semakin mengontrol kamu ya, dia tidak akan simpatik juga dengan kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini sifatnya masih akan tetap sama, perilakunya juga akan tetap sama. Queen of Swords, wah justru malah lebih kejam aku lihat di sini. Dia akan menunjukkan taringnya aku lihat di sini, karena Queen of Swords-nya reverse ya. Hanya saja aku melihat di sini bukan hanya saja ya, tapi memang aku lihat di sini sifatnya belum berubah ya, sifatnya masih belum berubah. Walaupun dia nantinya akan kembali menjalani hubungan dengan kamu atau misalkan memberikan kamu komitmen, orangnya masih takut akan kebebasannya dibatasi jika dalam suatu komitmen atau hubungan, sehingga ya di luar sana dia masih akan tebar pesona, masih nggak akan jujur, masih suka akan menipu-nipu kamu, bermain trik di sini. Bahkan ada Seven of Pentacles. Hubungan kalian akan tetap monoton, hubungan kalian akan terjebak ya, karena aku lihat di sini memang dia kayak kurang gitu loh untuk mengembangkan koneksi kalian ya, karena memang terlalu sibuk dengan rutinitas masing-masing. Aku lihat di sini ya, dia juga nggak terlalu bekerja keras untuk membuat hubungan kalian berkembang, karena memang dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, uang, atau masalah dia pribadi, sehingga akan membuat kamu kesal lagi karena lambatnya koneksi yang berkembang di hubungan kalian. Intinya usaha-usaha yang kalian akan lakukan lagi nantinya itu juga nggak efektif ya. Jadi kalau aku lihat di sini masih akan ada masalah di antara kalian ya, sehingga memang sebaiknya kamu evaluasi ulang aja deh kalau misalkan mau kembali bersama dia gitu ya. Memang energinya di sini dia akan datang lagi dan datang lagi, karena di sini masih ada di Chariot ya, dia kayak masih belum rela, belum mau gitu melepas kamu. Dia memang hatinya sudah mantep yakin bahwa kamu orangnya, dia nggak mau melepaskan kamu. Tapi di sini masih ada Seven of Cups, masih punya pilihan lain. Pilihan lain itu juga nggak harus tentang pasangan, bisa jadi pekerjaan, uang, atau masalah pribadi. Jadi kalau misalkan kamu nggak bersaing dengan pasangan lain, ya kamu akan bersaing dengan pekerjaannya, masalah pribadinya, atau masalah keuangannya. Ya kamu akan bersaing dengan itu semua gitu. Apalagi kalau di sini dia juga punya pasangan lain, dah saingan kamu ya banyak. Aku lihat di sini Seven of Cups ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya nggak menguntungkan bagimu untuk kembali lagi ke mantan gitu ya, nggak ada untung-untungnya. Walaupun di sini memang akan sulit bagimu untuk bisa melupakan dia ya, kamu pasti masih akan terus keingatan dia terus. Apalagi di sini nanti akan ada energi dia selalu datang lagi ke kamu, semakin sulit kamu akan bisa melupakan dia. Tapi nggak ada untungnya jika kamu terus-terusan menerima dia. Kenapa dia masih sering datang lagi ke kamu? Karena jujur si dia ini punya rasa penyesalan ya, memiliki rasa penyesalan setelah berpisah dengan kamu. Setiap kali dia berpisah dengan kamu, setiap kali kalian berselisih paham kemudian kalian berpisah, ada penyesalan dari dia, ada rasa kehilangan secara emosional ya terhadap perasaan cinta. Bahkan aku melihat dia sedih banget kalau misalkan dia berpisah dengan kamu. Kenapa? Karena di sini dia merasa kayak kenapa sih kok dia nggak bisa berhasil menjalani hubungan dengan kamu? Karena toh di sini juga ada kekecewaan yang dia rasakan karena dia memang merasa bahwa kamu adalah the one bagi dia. Jadi sulit untuk bisa melepaskan kamu. Ya, terus itu juga aku melihat di sini akan ada kesedihan memang. Ya, dia akan bertobat dengan dengan kesalahan-kesalahan dia yang pernah dia lakukan gitu. Tapi sebenarnya yang membuat dia lebih tidak mau berpisah dengan kamu adalah karena dia takut akan ditinggalkan. Dia ini orang yang memang narsis, orang yang egois, sehingga nggak bisa seorang narsis itu ditolak ya, atau seorang narsis itu ditinggalkan. Ya, dia maunya jadi pusat perhatian, sehingga kalau misalkan di sini kamu menolak dia, ya dia nggak terima gitu ya. Terus itu juga aku melihat bahwa di sini tuh dia ini juga merasa bersalah akibat dari kesalahan-kesalahan dia terhadap kamu selama ini
gitu loh. Dia kehilangan cinta dia, ya gini loh, dari The Chariot, kemudian Seven of Cups, kemudian Eight of Cups. Sebenarnya dalam hati itu cintanya sama kamu, hanya saja kelakuannya yang tidak sesuai gitu loh, kelakuannya yang semena-mena yang ngebuat kamu tersakiti gitu ya. Apakah ini bisa disebut psikopat? Iya, maybe iya ya. Karena hatinya berkata apa, tindakannya bertindak seperti apa, beda gitu loh ya. Dan apalagi di sini ketika dia menyesal, dia menyadari ternyata selama ini tidak sepenuhnya secara mental selalu terhubung dengan kamu. Dia selalu menyimpan perasaan dia secara sentimental terhadap kamu. Jadi dia tahu sebenarnya dia itu sayang sama kamu, tapi dia selalu mendenial, sehingga ia menyembunyikan perasaan dia sama kamu. Paham gak sih? Itu makanya aku bilang, apakah ini bisa disebut psikopat? Mungkin iya, karena itu tidak selaras dengan perasaan dia. Apa yang dia lakukan itu tidak selaras, tidak sejalan gitu ya. Psikopat nih orang ya. Dan aku lihat di sini mungkin kamu akan harus berjuang untuk mengatasi emosinya dia setiap kamu bersama dia, karena ya itu ya, perasaan dia dengan tindakan dia itu berbeda. Jadi kamu akan menghadapi emosi dia yang suka naik turun, suka berubah-ubah, gak jelas ya, seperti orang yang gila, psikopat ya. Jadi itu ya, kalau aku lihat di sini sebenarnya dia itu kalau dari hati memang iya dia cinta sama kamu, tapi kelakuannya enggak. Kelakuannya itu justru malah menunjukkan sebaliknya, karena yaitu dia kayak nggak mau mengakui gitu loh, selalu mendenial. Dan memang kalau orang narsis itu tidak mau mengejar-ngejar. Nggak ada ceritanya orang narsis, orang psikopat itu mengejar-ngejar ya. Ya kalau di film-film mungkin ya karena memang untuk membunuh kan. Nah itu ya, itu untuk kesenangan gitu, dia maunya yang dikejar, bukan dia yang mengejar gitu ya. Jadi ya keputusannya ada di kamu, apakah kamu masih mau bersama dia atau enggak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan ada Leo, ada Cancer juga ya. Jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini ada bulan ini bisa jadi bulannya kamu, bulan lahir kamu, atau bulan lahirnya dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia ya. Mei, April, September, Juli, November, Januari, Agustus, Juni, Februari dan Desember. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, silahkan situasikan aja. Ada sio macan, sio tikus, sio kelinci, sio kambing, sio monyet, sio kerbau, sio anjing, sio kuda, dan sio ayam. Terus angka di sini bisa jadi angka tanggal lahir, 25, 13, 17, 10, 7, 24, 31, 27, 1, 6, 4, 2, 5, 23, 16, 26, 22, 14, 21, dan 20. Oke, kurasa cukup ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.